Cerita pendek karya Muhammad Ardi Kurniawan yang berjudul Mayat di Jok Belakang. Terang bulan malam ini, jalanan sepi dan lengang. Sorot lampu mobil yang menyilaukan begitu terlihat di kejauhan. Deru mesin mobil kian terdengar. Sebuah Corolla DX berwarna putih krem sedang melaju kencang. Jarum speedometernya menunjuk pada angka 60 km per jam. Dan dari alat pemutar musik terdengar suara Julian Casablancas yang menyanyikan lagu berjudul 1251. Di dalamnya ada seorang laki-laki berjaket kulit yang berada di balik kemudi. Namanya Rusdi. Ia baru saja pulang bekerja dan mulutnya beraroma alkohol. Malam ini Rusdi pulang terlambat. Ia harus menyelesaikan pekerjaan yang sudah tengah. Larut malam, pekerjaannya baru selesai. Namun ia tidak sendirian. Di kantornya yang berlantai 20, beberapa lantai masih menyala. Di dalamnya ada beberapa pekerja yang letih dan berharap bisa segera pulang. Tapi kau sendiri tahu bukan? Di kota ini pekerjaan seperti tidak pernah berhenti datang. Malam ini jalanan menjadi kian sepi. Hanya ada cahaya rembulan dan kesunyian malam yang menemani. Sesekali ada barangkali satu atau dua mobil berpapasan. Rusdi betul-betul lelah dan mengantuk. Ia serasa ingin segera pulang sampai rumah. Kadang-kadang ia tidak sempat berganti baju dan tertidur di sofa rumahnya. Televisi yang ia nyalakan sampai pagi dan sesekali di tengah malam ia menonton berita-berita politik yang ia pikir tidak ada gunanya untuk hidupnya. Sejak kapan berita-berita itu berpengaruh dalam kehidupan Rusdi? Rusdi menginjak pedal gas dalam-dalam. Ia memacu mobil kian kencang hingga terdengar suara brak. Kantuknya seketika hilang. Rusdi memundurkan mobilnya sedikit demi sedikit. Ia ingin sekali melihat apa yang sebenarnya ia tabrak. Campuran antara rasa takut dan kantuk membuatnya enggan keluar dari mobil. Sepanjang jalan tadi, ia hanya melihat sedikit mobil. Dalam benaknya, apa mungkin ada manusia sedang berjalan-jalan di tengah malam hari yang sepi? Apa kira-kira yang ditabrak oleh Rusdi? Rusdi pun kembali menekan pedal kopling mobilnya, memindahkan persneling ke gigi satu dan menginjak pedal gas kembali. Pelan-pelan ia pergi sambil sesekali melihat kaca spion. Rusdi tidak tahu ada sepasang mata manusia yang mengamati kejadian tadi. Sepasang mata itu menatap ke layar telepon genggam dan menghubungi salah satu nomor di telepon genggam tersebut. Belum sampai 2 km, Rusdi berbalik arah. Ia didera penasaran, rasa bersalah, dan juga perasaan yang tidak mengenakan hatinya. Kali ini ia mengumpulkan sedikit keberanian. Sambil menenggak bir yang ia simpan di dashboard mobilnya, ia keraskan volume pemutar musik dalam mobilnya. Lagu Hard to Explain dari The Stroke mengalun di telinganya dan lagu tersebut sedikit menambah keberanian Rusdi untuk berputar arah. Rusdi menghentikan mobilnya di tempat tabrakan tadi. Ia mengambil senter di dashboard
Pelan-pelan ia membuka pintu mobil. Senter ia arahkan ke jalan. Dan ia lihat ada darah berceceran di jalan itu. Sosok laki-laki bertubuh agak gemuk sedang tergeletak di jalan. Bagaimana mungkin ada manusia yang sedang berjalan dan tergeletak di jalan yang begitu sepi? Apa yang ia lakukan? Rusdi pun memeriksa urat nadi dan memastikan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Ia menggeledah pakaian laki-laki itu. Tidak ada dompet, tidak ada kartu identitas, tidak ada tanda pengenal, dan tidak ada telepon genggam dalam sakunya. Kejadian yang sungguh ganjil, bukan? Keganjilan itulah yang membuat Rusdi mengurungkan niatnya untuk menelpon polisi. Dengan susah payah, Rusdi malah menyeret mayat laki-laki itu ke dalam mobil. Pada mulanya, ia hendak meletakkan mayat itu di bagasi belakang. Tapi, ia khawatir saat berjalan di depan ia bertemu dengan polisi. Jika bagasi mobilnya dibuka dan ada mayat di sana, ia bisa segera dituduh melakukan pembunuhan. Dan mayat itu akhirnya diletakkan di jok belakang mobilnya dalam posisi tertidur. Mesin mobil kembali ia nyalakan. Untuk mengurangi rasa takut, Rusdi kembali mengeraskan suara pemutar musik di mobilnya. Kali ini, suara Pete Doherty terdengar menyanyikan lagu Don't Look Back into the Sun. Rusdi jelas tidak akan pulang ke rumah malam ini. Siapa coba yang cukup gila untuk pulang dengan membawa mayat orang tidak dikenal? Di antara kegelapan malam, sepasang mata kembali mengawasi gerak-gerik Rusdi. Setelah Rusdi pergi, pemilik sepasang mata itu mulai terlihat jelas. Seorang laki-laki berusia 30 tahunan, pakaiannya serba hitam, dan terdengar suara di telepon genggamnya. Bos, rencana pertama sudah beres. Baik. Tidak berselang lama, sebuah mobil pun berhenti di lokasi tabrakan tadi. Laki-laki tadi masuk ke dalamnya, dan mobil itu segera pergi menembus malam. Entah apa yang sedang direncanakan orang-orang di dalamnya. Rusdi mengarahkan mobilnya ke minimarket. Minimarket yang selalu buka 24 jam. Ia membutuhkan sedikit rokok dan bir yang barangkali bisa mengurangi kecemasan yang ia terima. Mobil pun ia parkir di tempat yang agak gelap. Rusdi keluar dari mobil. Ia berjalan ke arah minimarket sambil menyapukan pandangan ke sekitar. Kalau ada yang mengawasi gerak-geriknya. Rusdi pun membuka pintu minimarket. Hanya ada 2 pegawai. Satu pegawai berada di kasir sedang menghitung uang. Satunya lagi sedang menata barang-barang. Selain itu, ada 2 pengunjung. Satunya laki-laki sedang mengambil uang di ATM dan pengunjung lainnya sedang memasukkan kaleng minuman dalam keranjang belanja. Rusdi pun mengambil sekaleng bir di lemari pendingin dan pergi ke kasir untuk membayarnya. Tidak lama, ia pun segera keluar sambil membawa sebungkus rokoknya.
Rusdi pun mengambil sebatang rokok dari bungkusnya, menarik dan memantik korek gas. Api menyala dan membakar rokoknya. Rusdi menghisap dalam-dalam. Asap rokok mengepul ke angkasa. Malam yang dingin jadi sedikit terasa hangat. Mata Rusdi menatap ke sekitar. Tangannya terhenti dan tatapannya terfokus dalam satu titik. Di satu baliho yang terpampang tidak jauh dari minimarket, ukuran baliho itu pun cukup besar. Dari kejauhan sudah dapat terlihat bahwa baliho itu diterangi cahaya lampu yang cukup banyak. Gambarnya pun cukup terlihat jelas meski di kegelapan malam. Kalian tahu, ada wajah seorang politisi yang tercetak di baliho tersebut, lengkap dengan nama, gelar, nomor urut, logo partai, dan ajakan untuk memilih partainya dalam pemilihan umum. Rusdi pun meyakinkan pandangannya. Ia meyakinkan bahwa wajah yang tercetak di baliho itu sama persis dengan wajah orang yang baru saja ia tabrak. Tidak salah lagi, mayat yang ada di jok belakang mobilnya adalah mayat seorang politisi. Rusdi menyalakan telepon genggamnya, mengetik nama politisi itu di mesin pencarian Google. Rentetan berita muncul di laman pertama pencarian Google. Rusdi mengklik salah satu laman berita tersebut dan tertulis, Jakarta, sudah 3 hari politisi partai hilang. Terakhir ia terlihat melakukan kampanye di daerah pemilihannya. Setelah itu tidak ada yang melihatnya. Polisi masih mengumpulkan keterangan dari berbagai saksi. Ketua Partai Rakyat belum dapat dimintai keterangan mengenai kasus ini. Beredar dugaan politisi itu diculik lawan politisi. Bajingan! Orang ini pasti sudah mati sebelum aku menabraknya. Pembunuhnya sengaja melempar mayat itu saat aku melintasi jalan. Orang-orang pasti akan mengira aku adalah pembunuhnya. Dan pembunuh sebenarnya pasti bisa bebas. Brengsek! Umpat Rusdi berkali-kali. Rusdi mengarahkan mobilnya ke motel pinggir kota, tempat yang memungkinkan untuk ia bersembunyi sementara waktu. Setidaknya sampai masalah pelik yang ia alami bisa ditemukan jalan keluarnya. Tidak beberapa lama Rusdi pun tiba di motel tersebut. Ia segera menemui resepsionis dan memesan salah satu kamar. Dan esoknya ia akan segera pergi meninggalkan motel. Rusdi mendapat kamar nomor 28. Ia mengucapkan terima kasih dan segera masuk ke kamar tersebut. Badannya segera rubuh di kasur dan kantuk yang ia alami sudah tidak tertahankan lagi. Tapi di luar motel ada satu mobil yang mengikuti Rusdi sedari tadi. Tidak terlihat jelas. Ada berapa orang yang ada di dalam mobil tersebut. Kacanya begitu gelap. Mungkinkah mereka merencanakan sesuatu? Atau apa sebenarnya hubungan mereka yang berada di mobil tersebut dengan mayat politisi itu? Apakah mereka berhubungan atau tidak? Hari pun sudah cukup siang. Keesokan harinya, saat Rusdi terbangun, ia meraih remote dan menyalakan televisi. Ia mencari siaran berita. Tidak ada berita yang dicarinya. Semua berita nyaris sama seperti kemarin.
Semua berita tidak ada bedanya antara satu channel dengan channel lain. Dan kemudian televisi pun ia matikan. Setelah itu, Rusdi beranjak keluar kamar. Ia memanaskan mesin mobil Corolla DX-nya. Dan ia lihat mayat politisi itu ternyata masih ada di jok bagian belakang mobilnya. Rusdi sebenarnya masih berpikir untuk menyerahkan mayat politisi itu ke polisi. Secara teknis, ia yakin ia menabrak politisi itu dalam keadaan yang sudah mati. Meskipun begitu, Rusdi juga berpikir bahwa hal itulah yang diinginkan pembunuh sebenarnya. Bagaimana kalau pembunuh itu sudah menyiapkan saksi-saksi palsu? Belum lagi fakta yang beredar terungkap bahwa Rusdi mampir terlebih dahulu ke bar sebelum pulang membawa mobil Corolla DX-nya. Rusdi sendiri yakin ia tidak mabuk malam itu. Ia masih cukup mampu mengemudi setelah meminum barangkali 1 atau 2 teguk bir yang ia beli setelah ia pulang bekerja dan sebelum ia menabrak mayat itu. Rusdi pun menyerahkan kunci kamar ke resepsionis. Ia berencana membuang mayat politisi itu ke laut. Ia menyalakan GPS di telepon genggamnya dan mencari jalan ke pantai yang sepi. Nanti malam, ia akan melempar mayat politisi itu ke laut. Dan setelah itu, hidupnya akan kembali tenang. Itu yang harus dipikirkan. Pemutar musik ia nyalakan kembali. The end has no end dimainkan The Stroke. Deru mesin mobil Corolla DX-nya terlihat mulai mengeras. Rusdi menginjak pedal gas dalam-dalam. Corolla DX berwarna putih krem itu melaju kencang. Sesekali Rusdi juga melihat dan melirik ke kaca spion mobilnya. Sejak keluar dari motel tadi, ia memang merasa ada yang janggal. Ia merasa bahwa ada yang mengikutinya. Rusdi pun kian kencang memacu mobilnya. Dan di belakang ada satu pengendara motor yang ia sadari mengikutinya terus. Ia sadar bahwa sedari tadi dari motel, Rusdi terus diikuti motor tadi. 2 kilometer di depan, Rusdi menyadari ada tikungan dan Rusdi berencana mengecohnya. Ia kebut lagi mobilnya dengan kecepatan tinggi selepas tikungan pertama. Tidak beberapa lama terdengar bunyi ledakan yang begitu dahsyat. Boom! Mobil Rusdi terbakar. Asap hitam mengepul ke arah langit.